Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam raya, Maha Agung, Maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan hidup ini. Sholawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali di channel ini, sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar? Semoga saat menyimak video ini sahabatku semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, lapangan rezeki, serta dilunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mampukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar saat diberi ujian. Satu pesan dari kami, Allah Maha tahu betapa sakit dan bahagia yang hatimu rasakan ketika kamu sedang tak berdaya. Ingatlah bahwa kamu punya Allah yang Maha Kuasa. Melakukan perbuatan dosa adalah suatu hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran yang diberikan pun tak tanggung-tanggung. Allah bisa langsung membalasnya di dunia tanpa harus menunggu di akhirat. Namun Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertobat akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat, terkecuali jika seseorang melakukan dosa besar. Allah tidak akan mengampuni hambanya walaupun bertaubat. Dijelaskan dalam sebuah hadis apa saja yang termasuk dosa besar. Jauhlah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memahami lebih jelas, simak penjabaran mengenai macam-macam dosa besar yang tidak akan diampuni meskipun seseorang tersebut sudah bertaubat. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang tidak diampuni Allah mesti bertaubat. Dirangkum dari buku dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi, terdapat 7 dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sihir, dosa yang tidak diampuni Allah meskipun bertaubat, yakni melakukan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan perbuatan sihir termasuk dalamnya orang-orang yang termasuk orang kafir. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan yang dimana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina kemudian tidak memukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali sederaan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk di dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi ini. Allah akan menjebloskan neraka jahanam. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena mereka membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lari dari medan perang. Barang siapa yang lari dari medan perang, maka Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud yakni ketika umat Islam diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri, namun beberapa orang kabur dari pertempuran itu. Tindakan itu justru akan melemahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Orang yang syirik disebut musyrik. Syirik juga termasuk di dalamnya dalam salah satu dosa besar yang tertuang dalam firman Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, memakan harta anak yatim. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat, yaitu memakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa besar. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Sahabatku yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, memakan riba. Riba yakni memberikan nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram, sebab riba diharamkan dalam Islam. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga Allah mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir dan patuh padanya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bahagiakan hidup kita dalam ketaatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.